dan anak, ciptakan momen hangat, penuh warna, dan penuh cinta. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Iki loh, Infone Warga. Dapat dilaporkan dari Jalan Raya Sukodono. Lah infone mau ono telung sepeda motor dino iki sing kecelakaan nang kene gara-gara dalan iki. Terpantau lampu jalannya mati ya. Gitu, lampu jalanannya mati Mas, minta tolong untuk ditinjau Mas. Iya. Betul, tapi ini memang berbahaya untuk pengendara roda 2, apalagi memang sekarang musim hujan, licin, ceklongan itu nggak kelihatan karena ketutup air. Jangan lupa, ayo kita infoin ke Infone Warga kalau misalnya kalian ada keluhan, begitu ya Brian ya? Yeah. Sebanyak 4 gol berhasil dilesahkan oleh tim besutan John Herman. Pasca libur lebaran ini, Tavares tetap akan fokus pada persiapan taktik serta mentalitas tim. Keberadaan fasilitas ini menjadi alternatif baru bagi warga yang ingin mencoba olahraga baru. Setelah futsal yang lebih dulu populer, kini mini soccer mulai banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pembalap tidak hanya melahap rute turunan bukit, namun juga jalan-jalan sempit di tengah perkampungan. Hutan deras bare angin pendel muter nerak wilayah Kelurahan Rejomulyo Kuto Medion Jumat sore. 24 wong lanang hombreng sing nglakoni bancaan pedang-pedangan iku saiki ya wis ditetepno dadi tersangka. Barek salah siji tersangkane tibakno ASN teko Sidoarjo. Kecelakaan maut kedadean nang palang rel sepur dodalan Margo Rugun Kecamatan Bubutan Surabaya. Petani pelibeng madu nang Desa Tasik Madu Mesem Subringa. Panen pelibeng madu sing saiki kasile api. Sekarang nonton JTV dan akses berbagai fitur menarik jadi lebih mudah lewat JTV Hub. Download aplikasi JTV Hub di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi JTV Hub, daftar, masukkan data diri dan nomor handphone kamu. Kode verifikasi akan dikirim cepat dan aman. Kemudian, jangan lupa login ya dulur. Sekarang, nikmati siaran JTV, ikut event, isi survei, lapor keluhan, dan kumpulkan poin. Satu aplikasi, banyak manfaat. Ada di JTV Hub. Monggo, download dan login JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, rek. Konco-konco Jawa Timur ketumane bare aku. Cak, topeng konco. Jadi ekspedisi ini tidak hanya untuk di Arjuna Wiran, tapi men-trigger lewat media. Nanti anak-anak muda itu semakin mencintai. Karena Jember adalah rumah besar miniatur of Indonesia. Jember baru, Jember maju. Jadi materi ujinya itu kan ada mapel wajib. Cantolan dasar hukumnya kami enak. 30% ini yang akan berpengaruh berdampak terhadap TKA itu pun tidak sepenuhnya. Seorang pria kembali ditemukan tewas di jembatan Cangar Batu. UPN tangkap perempuan joki UTBK. Hari ini sebanyak 1.504 jemaah kloter 8-11 tiba di asrama haji. Menikmati senja di Bukit Dam di Probolinggo, berburu siluet saat matahari tenggelam. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi lain tentang Dit Polairut Polda Jatim gagalkan penyeludupan BBM subsidi. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Mengawali informasi di Pojok Pitu pemirsa, kepergok pemilik rumah, seorang pria babak belur dihajar massa saat masuk halaman dan mengamati situasi salah satu rumah warga di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Aksi main hakim ini setelah warga geram dengan banyaknya aksi kriminalitas. Meski berhasil diselamatkan polisi, pria tersebut akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.
Dusun Jati, Desa Sentul, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo pada Rabu malam berubah mencekam saat puluhan warga menghajar seorang pria yang kepergok masuk ke halaman rumah salah satu warga. Dalam rekaman video amatir, massa menghajar pria yang diketahui bernama Muhammad Tribut, warga Desa Pelausan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Karena kesal, warga mengarak terduga pelaku yang bekerja sebagai petani. Anggota Polsek Gading yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi terduga pelaku ke puskesmas. Sementara peristiwa main hakim sendiri ini bermula saat Muhammad Tribut masuk ke halaman rumah warga. Sesekali pria tersebut mengintip kondisi dalam rumah dari balik jendela ruang tamu. Jadi berawal dari piket SPKT Polsek Gading menerima laporan adanya dugaan terduga pelaku tindak pidana. Yang dari Polsek Gading menuju ke TKP dan menerima penyerahan dari warga Desa Sentul, seorang laki-laki yang diketahui sudah terjadi amuk massa di sana. Kemudian dari rekan-rekan piket berhasil mengevakuasi dan selanjutnya dibawa ke puskesmas Desa Wangkal untuk mengetahui. Dari informasi Kapolsek Gading, AKP Maskur Ansori, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, pria tersebut akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelapor atau pemilik rumah dan perangkat desa setempat. Farid Falevi, JTV. Kita beralih ke informasi kebakaran pemirsa. Sebuah toko parfum di Kabupaten Tuban mengalami kebakaran Kamis sore. Kebakaran mengakibatkan 2 orang pegawai mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Banyaknya cairan etanol di dalam toko membuat api dengan cepat membesar dan mengeluarkan asap putih berbau wangi menyengat. Kepulan asap putih disertai aroma wangi parfum menyengat keluar dari sebuah toko parfum Oksi di Jalan Sunan Kalijogo, Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban, Kamis sore. Dari luar bangunan, kobaran api menyulut cairan etanol atau campuran parfum yang mudah terbakar. Mengetahui toko terbakar, seluruh pegawai berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Naas, seorang pegawai mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tangan hingga melepuh. Korban kemudian dievakuasi warga menuju rumah sakit beserta seorang pegawai perempuan yang juga mengalami pingsan dan kejang-kejang. 2 unit truk pemadam kebakaran dengan 10 personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Membutuhkan waktu 30 menit, petugas akhirnya bisa memadamkan api. Ya, kami baru saja mendapat laporan tadi pukul 15:10 tadi. Terus kami langsung meluncur kalau ada kebakaran. Sampai sini kami cek tadi, belum dapat info valid apa penyebabnya. Cuman yang kita kumpulkan dari data tadi beberapa bilang katanya pas nyoba parfum keluar percikan. Apakah itu kemudian menyaut ke listrik atau ke parfumnya kami belum tahu. Kondisi terus terjadi kebakaran. Dan ini ada korban? Tadi ada informasinya 1 luka bakar. Itu pembeli katanya. Itu ya. Informasinya ya nanti diralat kalau ada informasi terbaru. Ya, yang ini yang cewek tadi barusan di bawah itu? Ini yang jual, yang ini penjaga. Kondisi tadi agak shock, trauma gitu kondisinya, cuma dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan jumlah kerugian. Dugaan sementara, api berasal dari percikan korek api yang menyulut uap etanol di dalam ruangan. Ziki Muhammad, JTV. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar atau pungli perizinan pertambangan dan air tanah. Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita uang ratusan juta rupiah serta 1 unit mobil mewah. Setelah menetapkan tersangka Kadis ESDM Jatim AM serta Kabid Pertambangan pekerja pelaksanaan, penyidik Kejati Jatim kembali melakukan penggeledahan kantor ESDM Jatim pada Senin 20 April lalu.
Dari lokasi, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa perangkat elektronik milik saksi kunci, serta dokumen permohonan izin yang diduga sengaja disembunyikan hingga catatan pembagian uang dan disposisi pimpinan yang terindikasi sebagai perintah tidak sah. Selain itu, penggeledahan yang dilakukan selama 6 jam, penyidik juga menemukan adanya aliran dana pungli yang diduga dibagikan secara rutin setiap bulan kepada sekitar 19 orang staf di bidang pertambangan. Uang itu disebut berasal dari tersangka OS selaku Kepala Bidang Pertambangan atas arahan tersangka AM, Kepala Dinas ESDM Jatim. Praktik ini diduga berlangsung selama 2 tahun. Sejumlah pegawai disebut telah mengembalikan uang secara bertahap dengan total sementara yang berhasil disita mencapai 707 juta. Selain itu juga menyita kendaraan mewah jenis Toyota Fortuner milik tersangka OS. Jadi dari hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Dengan jumlah bervariasi antara 750.000 sampai dengan 2,5 juta. Besaran tersebut tergantung statusnya, maksudnya pegawai, honor, jabatan, ya, itu tergantung seperti itu. Dan beban pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini kemudian dengan itikat baik tanpa paksaan tentu kita himbau, ya. Tapi dengan itikat baik seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli, ya. Hari ini juga tersebut secara bertahap dan telah melakukan. Kemudian mereka inisiatif ke kantor kita mengembalikan, kemudian telah kita lakukan penyitaan, ya, dengan jumlah total uang pungli yang terkumpul sementara ini adalah sebesar 707 juta rupiah. Jadi per tadi pagi beramai-ramai dari yang 19 orang tadi sudah mengembalikan dan jumlah totalnya yang kita lihat 707 juta rupiah. Usrok Indra, JTV. Sementara itu, pemirsa, usai viral pada akhir Maret lalu, kawasan jembatan Kembar Cangar kembali menjadi sorotan. Seorang pria kembali ditemukan meninggal dunia di lokasi yang sama. Kini diduga aksi bunuh diri masih dalam penyelidikan kepolisian. Apa mas bro? Mas ngapain? Penemuan seorang pria dalam kondisi meninggal dunia di kawasan jembatan Kembar Cangar, Kota Batu kembali menggegerkan. Peristiwa ini terjadi pada Kamis pagi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas yang mendapat laporan pukul 10 pagi langsung mengecek lokasi dan penanganan awal. Dibantu tim gabungan relawan, PMI serta petugas Tahura Raden Suryo segera melakukan evakuasi jasad korban di dasar sungai. Dari hasil identifikasi sementara, korban diketahui berinisial DPW, 24 tahun, warga Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Di sekitar lokasi juga ditemukan barang yang diduga milik korban berupa sandal dan sepeda motor. Memang benar peristiwa itu terjadi di wilayah kami, tepatnya di jembatan Sungai Cangar, di mana kronologis awal adanya laporan warga masyarakat adanya menemukan sosok orang yang meninggal dunia di dasar sungai. Kemudian kami menurunkan tim identifikasi bersama penyidik dari Polres Batu untuk melakukan olah TKP. Nah, dari olah TKP tersebut kami menemukan beberapa barang bukti, di mana barang bukti tersebut adalah satu buah sepeda motor Yamaha merek Fiction warna putih. Kemudian kami juga menemukan satu buah dompet warna hitam yang berada di saku korban beserta identitasnya. Kemudian juga kami menemukan sepasang sandal warna hitam putih yang berada di bibir jembatan. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban. Rafli Firmansyah, JTV. UPN tangkap perempuan joki UTBK. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pojok Pitu segera kembali.
kerasnya. Sari Misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari Misi 2, double puasnya, double happy-nya. Pemirsa, kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional berdasarkan tes SNBT 2026 juga terjadi di kampus UPN Veteran. Panitia berhasil mengamankan seorang joki perempuan yang berusaha mengecoh pengawas dengan modus datang terlambat. Meski sempat masuk ke ruang ujian, aksi pelaku akhirnya terbongkar setelah petugas melakukan verifikasi identitas secara mendalam. Pelaksanaan UTBK SNBT di kampus UPN Veteran Jawa Timur hari pertama pada Selasa kemarin sempat diwarnai ketegangan. Memanfaatkan kelengahan petugas, seorang peserta perempuan diketahui merupakan joki yang mencoba masuk ke ruang ujian Fakultas Kedokteran. Modus yang digunakan tergolong baru, yakni dengan datang terlambat dan tergesa-gesa saat waktu ujian hampir dimulai. Modus ini dilakukan agar pengawas melewatkan prosedur pemeriksaan ketat sehingga langsung diarahkan ke ruang ujian. Kecurigaan pengawas muncul saat proses verifikasi lanjutan di dalam ruangan. Wajah peserta dinilai berbeda dengan data foto yang terdaftar. Setelah dilakukan cross-check ke sekolah asal, identitas asli pelaku seorang perempuan, inisial HZ, asal Sumatera ini akhirnya terungkap. Modusnya terlambat, jadi harapannya pengecekan nggak dilakukan secara secara detail gitu. Akhirnya dia bisa lolos. Padahal di UPN Veteran Jawa Timur kita tetap melakukan SOP sesuai dengan aturan dari panitia UTBK pusat. Setelah kita body checker secara keseluruhan, nggak ada alat sama sekali. Nggak ada alat sama sekali. Begitu kita tanya gitu ya, mulai identitas dan segala macamnya, ternyata dia tidak bisa menunjukkan dan dia masih denial gitu ya, masih mengelak. Dan pada akhirnya dia manggil yang namanya saudaranya, ngakunya saudaranya gitu. Begitu ngaku saudaranya, kita panggil, masih juga ada ketidaksinkronan antara joki ini dengan yang ngaku saudaranya ini. Pada akhirnya kita telusuri lagi, ternyata ya tidak ada kaitan satu sama lain. Gitu. Akhirnya kita koordinasi dengan Polsek dan ditindaklanjuti oleh tim Polsek. Kasus ini telah dilaporkan ke panitia pusat dan diserahkan ke pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Fahrul Razi, CTV. Meski memiliki keterbatasan, tidak menyurutkan niat penyandang disabilitas untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Seperti di kampus UNESA, sebanyak 4 orang penyandang tunanetra semangat mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional berdasarkan tes SNBT 2026. Di tengah ribuan peserta ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dalam seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2026, ada beberapa peserta penyandang disabilitas mengikuti ujian untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Seperti yang digelar di kampus UNESA Kamis pagi, 4 orang penyandang disabilitas tunanetra yang mengikuti UTBK. Mereka terlihat semangat mengerjakan soal yang didengar melalui alat bantu suara telinga untuk menjawab menggunakan huruf Braille. Setiap peserta tunanetra ini juga dibantu oleh 1 orang pendamping untuk membantu jika terjadi gangguan teknis pada server ujian.
Vera, salah satu peserta UTBK penyandang tunanetra asal Sidoarjo yang mengaku antusias mengikuti UTBK agar bisa masuk Universitas Negeri Surabaya dan memilih prodi ilmu komunikasi. Kalau secara teknis, puji Tuhan dari tadi saya nggak ada kendala sama sekali, jadi aman. Terus untuk durasinya juga pas buat saya. Untuk kendalanya mungkin sedikit di hitung-hitungan matematika, tapi saya bersyukur soalnya disediakan alat tulis braille, sedia dari Grestilus sama kertas bufalo, jadi saya bisa menghitung matematika. Kalau perangkatnya cukup lancar atau gimana tuh komputernya? Komputernya lancar. Ini pengen masuk apa? Jurusan prodinya apa? Saya pilih ilmu komunikasi, sastra Indonesia sama D4 administrasi negara di UNESA semua. Nah, hari ini ada 4, ya, 1 laki-laki, 3 cewek. Nah, karena mereka netra, maka keempatnya ditempatkan di satu ruangan. Kemudian juga kita siapkan pendamping khusus, ya. Kemudian programnya lebih pada voice, ya, suara. Nanti teknisnya programnya apa, Mas Direktur PTI. Yang jelas sampai hari ini mereka terlayani dengan baik, ya. Kemudian tidak ada keluhan suara, kemudian jaringan, sehingga mereka merasa tidak ada masalah, tidak ada kesulitan ketika mengikuti UTBK. Di kampus UNESA, UTBK SNBT 2026 diikuti 20.340 peserta dari berbagai daerah, digelar mulai 21 hingga 30 April 2026 mendatang. Selvi Wang, JTV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Polairut Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar di perairan Tanjung Perak, Surabaya. BBM dari Blora, Jawa Tengah ini akan dikirim ke Pangkalan Bung, Kalimantan Tengah untuk kebutuhan industri pengolahan plastik. Direktorat Polairut Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyeludupan BBM solar bersubsidi dari Blora, Jawa Tengah akan dibawa ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis siang. Dalam pengungkapan ini, Dit Polairut Polda Jatim mengamankan kendaraan truk yang digunakan menyimpan BBM solar bersubsidi dengan petugas barang bukti berupa 31 jerigen sekitar 30 liter dengan total sekitar 930 liter. Selain itu, seorang berinisial N, 52 tahun, warga Blora, Jawa Tengah, turut diamankan. Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, Dit Polairut Polda Jatim, mengatakan terungkapnya perkara ini di atas kapal KM Jambo 12 di perairan Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk modus pelaku, sengaja menyuruh pekerjaannya membeli solar di SPBU menggunakan barcode. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke jerigen menggunakan mesin pompa dan selang. Adapun modus operandi, pelaku memerintahkan pekerjaannya untuk membeli BBM di SPBU menggunakan dengan memanfaatkan barcode. Selanjutnya BBM yang sudah terisi di dalam tangki kendaraan tersebut dipindahkan ke sejumlah jerigen berukuran 25 sampai dengan 30 liter dengan menggunakan alat mesin pompa air dan selang bening. Setelah dipindahkan, jerigen yang berisi BBM tersebut dikirim menuju Kalimantan Tengah untuk kegiatan operasional pengolahan limbah plastik milik pelaku. Dewi Imroatin, JTV. Pemirsa, seorang nenek di Bojonegoro menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa memberangkatkan haji. Akibatnya puluhan gram emas hasil jerih payahnya korban raib dibawa pelaku. Sukimah, nenek 84 tahun warga desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, mengalami nasib pilu setelah menjadi korban penipuan dengan modus pemberangkatan haji.
Peristiwa ini terjadi pada Senin lalu ketika dua pria tak dikenal mengendarai sepeda motor datang bertamu ke rumah korban di Dusun Sidomulyo. Modusnya, pelaku menawarkan korban bisa membantu memberangkatkan haji dan untuk meyakinkan korban, pelaku memberikan sembako. Dalam kondisi usia lanjut dan keterbatasan informasi, Nenek Sukimah pun percaya. Ia kemudian menyerahkan seluruh perhiasan emas yang dimilikinya seberat 36 gram hasil jeripayah sebagai buruh tani untuk tabungan berangkat haji. Raib dibawa pelaku. Sing dipendet napa mawon, Mbak? Nggih niku tak kalung gendang. Kalungnya pinten gram, Mbak? 20. Gelangnya sing sak-isih 6. Nggih, terus sing sak-isih 10. Niku terus didamel napa, Mbak? Gelangnya sing dipendet. Ngajak kula. Oh, diajikan ngoten. Terus kula ngajakaken Mbah. Kasus ini sudah dilaporkan oleh korban ke Polsek Sukosewu. Edo Jol di Adian, CTV. Hari ini sebanyak 1.504 jemaah kloter 8 sampai 11 tiba di Asrama Haji Surabaya. Informasinya hadir sesaat lagi, tetap di Pojok Pitu. Setiap hari kita harus selalu siap karena saat lambung terganggu, semua terganggu. No worries, ada SMA, bantu ringankan gangguan lambung. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Inovasi dari 75 tahun Sido muncul. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, siap ringankan gangguan lambung. Tenang, ada SMA. Selalu siap SMA, herbalnya lambung. Iki lo, info warga. Dapat dilaporkan dari Jalan Raya Sukodono. Lah infonya mau ono telung sepeda motor dino iki sing kecelakaan nang kene gara-gara jalan iki. Terpantau lampu jalannya mati ya. Gitu, lampu jalanannya mati Mas, minta tolong untuk ditinjau Mas. Iya. Betul, tapi ini memang berbahaya untuk pengendara roda 2, apalagi memang sekarang musim hujan, licin, ceklongan itu nggak kelihatan karena ketutup air. Jangan lupa, ayo kita infoin ke Infone Warga kalau misalnya kalian ada keluhan, begitu ya Brian ya? Yeah. Pemirsa, 380 calon jemaah haji dan petugas kloter 8 asal Kabupaten Pasuruan tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Hari ini dijadwalkan ada 1.504 calon jemaah haji dari Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan masuk ke asrama dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat besok. Rombongan calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Pasuruan sebanyak 380 calon jemaah haji dan petugas tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya Kamis pagi. Setibanya di asrama, mereka langsung dikumpulkan ke dalam aula untuk menerima pembagian paspor, kartu nusuk hingga living cost atau uang saku. Hari ini dijadwalkan ada 1.504 calon jemaah haji dan 16 petugas kloter yang terbagi kloter 8 hingga kloter 11 asal Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan masuk asrama dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Jumat besok melalui Bandara Internasional Juanda. Pak, ini dari kloter berapa, Pak? Dari kloter 8. Asal kabupaten mana? Kabupaten Pasuruan. Pak, gimana persiapannya untuk berangkat ke Tanah Suci, Pak? Alhamdulillah persiapan itu kalau persiapan mental mungkin sedikit manas-manas sama belajar. Berangkat sama siapa aja, Pak? Sama ibu. Ya. Ini datang sini tadi pukul berapa, Pak? Pukul 30. Ini tadi dibagi apa aja? Kartu nusuk atau ini mulai dari cek kesehatan, terus pembagian kamar, tiket pesawat, sama living cost juga ya.
Sementara pada hari ini, 1.880 jamaah calon haji dari kloter 3 hingga kloter 7, serta 20 petugas kloter yang berangkat ke Tanah Suci dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Ayul Andim, JTV. Sementara untuk memperlancar proses ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH membagikan kartu nusuk khusus pada calon jemaah haji di asrama. Kartu nusuk ini berfungsi sebagai akses masuk ke tempat ibadah di Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan tempat-tempat ibadah di Kota Suci. Bagi calon jemaah haji kloter yang masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH langsung membagikan kartu nusuk kepada calon jemaah haji. Kartu nusuk ini akan menjadi kartu identitas resmi yang wajib dimiliki seluruh calon jemaah haji dari Indonesia maupun negara lain. Keberadaannya menjadi syarat mutlak untuk memasuki wilayah Makkah dan Madinah karena otoritas Arab Saudi menerapkan aturan ini secara ketat. Siapapun yang tidak memiliki kartu nusuk akan ditolak masuk ke Kota Suci. Kartu nusuk adalah kartu identitas untuk seluruh jamaah haji sedunia nasional yang wajib dimiliki ketika mau masuk di Makkah Mukarramah. Kalau ke Mekah tanpa kartu nusuk pasti ditolak, walaupun itu petugas haji. Sehingga seluruh warga yang ada di Mekah saat waktu Armusna, Arafah, Mina itu semuanya pakai kartu nusuk. Semuanya harus punya. Calon jemaah haji bersyukur dengan pelayanan ini sehingga mereka bisa langsung melaksanakan ibadah tanpa harus menjalani prosedur lagi. Ya, alhamdulillah saya baru tahu bentuk kartu nusuk seperti ini. Saya rasa pelayanannya juga lumayan bagus dan juga teratur dan mudah untuk ini. Berarti ini nanti untuk mempermudah masuk ke Rodo ya? Saya ke Rodo. Fungsinya tahu? Sudah tahu. Ayul Andim, JTV. Oke, mantap. Sementara pemerintah memastikan pelayanan penerimaan jemaah haji Indonesia di Kota Madinah berjalan optimal. Setiap jemaah yang tiba di Tanah Suci dijamin mendapatkan layanan akomodasi, transportasi, dan kesehatan secara maksimal. Pelayanan penerimaan jemaah haji Indonesia di Kota Madinah terus dimaksimalkan oleh petugas di Arab Saudi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, Abdul Haris, menegaskan bahwa pelayanan bagi jemaah di Madinah telah dijalankan secara optimal melalui koordinasi dengan petugas di lapangan. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman yang ada di luar negeri, khususnya yang di Madinah. Tentu tidak jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah siapkan akomodasinya, transportasinya mulai dari bandara menuju ke masing-masing hotel. Dan kita juga sudah matangkan persiapan-persiapan dan layanan-layanan jamaah jika ada di hotel. Baik itu akomodasi maupun kegiatan. Setiap jemaah yang tiba di Tanah Suci dijamin mendapatkan layanan akomodasi, transportasi, dan kesehatan secara maksimal. Juli Susanto, JTV. Pemirsa, Sarmi, nenek 90 tahun asal Kabupaten Madiun, ditetapkan sebagai calon jemaah haji tertua dari Kabupaten Madiun yang akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Meski telah memasuki usia senja, warga desa Balerejo ini tetap menunjukkan stamina yang prima dan penglihatannya masih jernih tanpa bantuan kacamata. Semangat menunaikan ibadah haji tidak luntur ditelan usia, seperti Sarmi, warga desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Di usianya yang menginjak 90 tahun, Sarmi tercatat sebagai calon jemaah haji tertua dari Kabupaten Madiun. Perjalanan menunaikan ibadah haji ini merupakan buah kesabaran Sarmi setelah menanti selama 5 tahun. Mendaftar pada tahun 2020, ia berhasil berangkat lebih cepat berkat kebijakan kuota prioritas lansia yang ditetapkan pemerintah.
Sarmi tidak berangkat seorang diri. Ia didampingi oleh putri bungsunya Wiwi Hariningsih yang juga mendapatkan kuota pendamping. Hal yang paling mengagumkan dari sosok Sarmi adalah kondisi fisiknya yang masih sangat prima. Di usia hampir 1 abad, penglihatannya masih berfungsi dengan sangat baik. Bahkan mampu membaca buku panduan manasik dan doa-doa berhuruf hijaiyah tanpa bantuan kacamata. Menunggu berapa tahun? 5 tahun. Oh, daftar haji tahun berapa? 20. Zakatnya saya 20. Nah, nanti berangkat haji nanti sama siapa? Sama Wiwi Hariningsih. Sama anak-anak. Menurut sang putri, rahasia kesehatan Sarmi terletak pada gaya hidup sederhana dan pola makan alami yang diterapkannya sejak muda sebagai seorang pekerja keras. Kemarin dari saudara-saudara kan banyak. Ya kok nunggu? Ya nggak ngerti kalau lansia itu diprioritaskan kan. Nunggu kelamaan gitu. Nah, ya dibatalin aja, nggak kamu gitu. Diumrahkan aja gitu maksudnya gitu. Nah ini nggak mau. Nggak mau. Karena aku ngaku haji gitu. Nggak mau digagalkan siapapun, ya maka udah punya niat, punya nekat, udah nggak ada yang bisa merubah. Menariknya, dalam persiapan keberangkatan ini, keluarga tidak hanya menyiapkan obat-obatan dan pakaian, tetapi juga membawa bekal khusus berupa kopi giling dan kopi saset. Kegemaran meminum kopi manis setiap pagi diakui menjadi kunci semangat dan obat panjang umur bagi Sarmi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nenek dengan 6 anak ini dijadwalkan berangkat pada kloter 24 dari Pendopo Ronggo, Jumeno, Senin 27 April mendatang. Aikal Udah, JTV. Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Pojok Pitu segera kembali. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari Misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari Misi 2, double puasnya, double happy-nya. Ayo ramaikan keseruan Maritim Fest 2026. Waktunya tunjukkan bakat dan kebersamaan seru bareng keluarga. Ikuti lomba memasak kreasi ikan dan jadikan kreasi lezatmu bisa jadi juara. Juga ada lomba mewarnai ibu dan anak, ciptakan momen hangat, penuh warna, dan penuh cinta. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, tanaman bawang merah milik petani di Kabupaten Nganjuk yang ditanam di lahan seluas 2.100 meter persegi tiba-tiba mati. Diduga matinya tanaman bawang ini akibat diracun dengan sengaja memasukkan obat pembasmi rumput ke sumur desa. Lahan tanaman bawang merah seluas 2.100 meter di Dusun Gaeng, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, tiba-tiba mati. Kondisi daun bawang yang baru berumur 2 minggu terlihat layu dan roboh. Bagus Darmawan, pemilik tanaman bawang, mengaku tak menaruh curiga saat menyiram tanaman bawangnya setiap pagi hari menggunakan air yang biasa digunakan memakai mesin diesel. Sontak dirinya terkejut melihat tanaman bawang pada keesokan harinya terlihat layu dan roboh. Bagus mulai curiga jika tanamannya sengaja diracun oleh orang tak dikenal dengan memasukkan racun ke sumur diesel. Ya pertama kali saya curiganya kan dari bayi diesel itu. Iya. Kan keluar air, biasanya itu saya pancing itu 3 timba, 4 timba ini baru penuh. Kok 1 timba itu udah penuh dan keluar airnya itu nggak bening seperti biasanya, tapi putih, berbusa, kewentel mas. Sekitaran 1 menit itu baru bening lagi. Nah, terus saya nggak pikir macam-macam, terus saya siram seperti biasa bawang-bawangnya. Nggak mikir aneh-aneh, nggak punya pikiran lain. Saya siram, ya seperti biasa mas. Saya siram sampai selesai. Terus besoknya saya kesini lagi, bawang kok sudah halum semua.
Akibat kejadian itu, pemilik bawang merugi hingga puluhan juta rupiah dan melaporkan ke polisi. Ahmad Syarwani, CTV. Sementara sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mengeluhkan dengan bau kotoran dari usaha ayam petelur di sekitar pemukiman. Keluhan warga tersebut selanjutnya dimediasi oleh pemerintah desa dan dilakukan pengecekan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mensyaratkan adanya perbaikan agar tidak menimbulkan bau. Usaha peternakan ayam petelur di Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Ngawi, dikeluhkan oleh warga sekitar. Warga mengaku sering mencium bau dari kotoran ayam maupun bulu ayam karena keberadaan kandang ayam tidak jauh dari pemukiman warga. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Rejomulyo, Bambang Haryanto mengatakan keberadaan usaha ayam petelur itu sudah ada sejak 2 tahun terakhir. Jumlah ayam sekitar 11.000 ekor. Warga menilai jika keberadaan usaha tersebut menimbulkan bau tidak sedap dari kotoran yang dihasilkan. Warga meminta pihak pemilik usaha untuk melakukan pembenahan dan bersosialisasi pada masyarakat sekitar. Kami dari BPD mendapat aduan dan sudah kita akomodir sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Kemudian kita sampaikan ke kepala desa dan kita rekomendasikan untuk diadakan musyawarah mediasi di kantor desa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ngawi, Dodi Aprili Setia mengatakan secara perizinan usaha tersebut telah terpenuhi, namun memang kondisi kandang berada di sekitar pemukiman. Untuk poinnya tadi, yang pertama adalah bahwasannya sesuai dengan KBLI di Permen nomor 4 2021 untuk ayam petelur itu jumlahnya untuk jumlah ayam sampai dengan 11.500, itu salah satu poin kesepakatannya. Yang kedua akan mengelola kotoran-kotoran dari yang dihasilkan dari ayam petelur ini sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Salah satunya adalah nanti begitu jangan sampai terjadi penumpukan kotoran karena akan menimbulkan amonia, bau yang kurang sedap, sehingga akan diproses langsung dan bekerja sama dengan teman-teman petani yang berada di wilayah Rejomulyo akan dijadikan pupuk organik. Hari ini sebagai awal saya untuk sama tetangga dan masalah dengan siapapun, kita sudah alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mudah-mudahan kedepannya usaha saya menjadi lebih lancar lagi dan dengan lingkungan alhamdulillah sudah lebih baik lagi. Tadi ada beberapa yang perlu ditambah ya, kayak penutup dan sebagainya itu ya, dalam pengelolaan kotoran itu nanti ke depan seperti apa Bu? Lebih diperhatikan? Lebih sebenarnya sudah, cuma karena mendapat masukan alhamdulillah akan lebih saya maksimalkan lagi. Ito Wahyu, CTV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Gresik tahun ini membangun sebanyak 90 unit rumah layak huni di Kampung Nelayan Karangtumpuk, Desa Campurrejo, Panceng, Gresik, dan saat ini masih proses pembangunan. Komitmen untuk mensukseskan program Presiden Prabowo akan membangun 3 juta rumah layak huni di seluruh Indonesia. Di Gresik, pemerintah daerah pada tahun ini mendapat jatah membangun 142 unit rumah. Pembangunan rumah layak huni ini sudah dimulai dan berlokasi di Kampung Nelayan, Dusun Karangtumpuk, Campurrejo, Panceng. Daerah tersebut dipilih karena warganya banyak menempati tanah desa. Selain itu, satu rumah rata-rata diisi beberapa anggota keluarga atau kakak, sehingga demi kenyamanan dan kesehatan warga harus menempati rumah layak huni dengan ukuran rumah 6 x 10 meter. Dalam pembangunan lokasi di Campurrejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, kebetulan lokasi ini memang dalam rangka penanganan kumuh untuk pengendalian banjir dari rob laut. Sehingga di sini program DAK APBN yang mana dari perpaduan Kementerian PU dan PKP penempatan ada di lokasi pas sesuai sasaran. Untuk RTLH memang kita ngambil pada lokasi-lokasi yang memang lokasi penduduk yang memang belum punya rumah dan menempati lokasi yang masih statusnya belum milik sendiri. Kebetulan alhamdulillah dari pembangunan secara total 90 yang lokasi konsolidasi ini, relokasi, ada perpaduan kolaborasi yaitu yang mana difasilitasi oleh Habitat dan
Untuk pelaksanaan CSR-nya dari Pakuan sebesar 21 rumah. Pembangunan rumah layak huni menggunakan dana APBN dan dana alokasi khusus atau DAK. Ditargetkan pembangunan program rumah layak huni selesai pada tahun 2027 agar bisa ditempati warga yang sudah terdata di desa hingga dinas terkait. Muhammad Amin, JTV. Pemirsa, bangunan fasad X Toko 6 di Jalan Embong Malang, Surabaya akan dibongkar oleh Pemkot Surabaya. Hal ini setelah melalui proses panjang kajian bahwa fasad tersebut bukan termasuk bangunan cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya TACB Kota Surabaya. Pemkot Surabaya akan melakukan proses pembongkaran fasad X Toko 6 yang ada di lokasi Jalan Embong Malang mulai Kamis malam nanti. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar atau pedestrian bagi kenyamanan pejalan kaki. Menurut Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, DSDABM Surabaya, Muhammad Iman Rahmadi, proses pembongkaran dilakukan pada malam hari secara bertahap agar tidak mengganggu pengguna jalan. Ditargetkan pengerjaan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari ke depan. Rencana nanti malam kita sudah mulai melakukan tahap yang pertama. Dengan harapan tahap pertama selesai pada malam ini. Kemudian besok kita baru semalam juga karena memang pengamanan ya supaya aman. Ada juga besok malam kita lakukan dan setelah itu kita lakukan Berarti kira-kira sudah selesai dalam berapa hari? Insya Allah 3 hari, 5 hari. Sementara tim ahli cagar budaya TACB Surabaya memastikan bahwa fasad X Toko 6 yang berlokasi di kawasan Embong Malang bukan bangunan cagar budaya. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian panjang yang menyatakan bahwa struktur tersebut bukan bangunan asli, melainkan konstruksi baru yang kehilangan nilai keasliannya. Bahwa memang ini bukan bangunan cagar budaya, sudah berdasarkan studi dengan BPK wilayah 7 yang sudah dirilis cukup lama, namun kami juga melakukan penghapusan sesuai dengan undang-undang itu masih menunggu peraturan-peraturan yang terkait untuk implementasinya, dan sekarang kita sudah semua legalitas sudah terpenuhi sehingga ini nanti akan kita bongkar, dan nanti untuk penggantinya adalah kita pasang ketenger karena sebetulnya Toko 6 itu ada 2, yang pertama adalah di sebelah sana di seberang itu yang di Monumen Pers itu yang pertama, kemudian pindah ke sini, jadi semua cerita tentang Toko 6 itu akan kita rilis dalam bentuk plakat cagar budaya yang nanti akan ditempelkan sebagai pengganti dari yang akan dilakukan tadi. Diketahui Toko 6 adalah pelopor tos serba modern pertama di Surabaya pada awal abad ke-20 yang menerapkan konsep pesan antar, sehingga kemunculannya saat itu sangat ikonik di Surabaya. Selvi Wang, JTV. Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Pojok Pito. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Iki lo, info warga. Dapat dilaporkan dari Jalan Raya Sukodono. Lah infonya mau ono telung sepeda motor dino iki sing kecelakaan nang kene gara-gara jalan iki. Terpantau lampu jalannya mati ya. Gitu, lampu jalanannya mati Mas, minta tolong untuk ditinjau Mas. Iya. Betul, tapi ini memang berbahaya untuk pengendara roda 2, apalagi memang sekarang musim hujan, licin, ceklongan itu nggak kelihatan karena ketutup air. Jangan lupa, ayo kita infoin ke Infone Warga kalau misalnya kalian ada keluhan, begitu ya Brian ya?
Pemirsa, minyak goreng curah di Pasar Pagotan, Kabupaten Madiun kini laris di Purwarga menyusul kosongnya pasokan minyak kita dari distributor sejak usai Lebaran. Meski harga minyak curah merangkak naik, komoditas ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai lebih murah dibandingkan minyak kemasan non-subsidi. Minyak goreng jenis curah di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun laris diburu warga. Fenomena ini terjadi akibat kekosongan pasokan minyak kita dari distributor yang berlangsung sejak usai Lebaran. Minimnya ketersediaan minyak goreng subsidi tersebut memaksa masyarakat mencari alternatif lain guna memenuhi kebutuhan dapur mereka. Itu beli yang jenis apa Bu tadi? Yang curah. Ya? Curah. Oh, yang curah. Kenapa beli yang curah kalau nggak beli yang kemasan? Lalu lebih murah yang curah, kalau buat goreng itu awet. Kalau yang kemasan harganya berapa? Mahal, nggak pernah beli aku. Oh. Ya, tidak terjangkau kalau untuk jualan. Oh, kalau yang curah berapa ini per kilo? 21,5. Di sisi lain, sejumlah pedagang di Pasar Pagotan mengeluhkan belum adanya kiriman stok minyak kita dari pihak distributor sejak berakhirnya masa libur Lebaran. Padahal, minyak kita merupakan merek yang paling banyak dicari oleh konsumen karena harganya yang dipatok sesuai HET pemerintah, sehingga sangat diminati masyarakat menengah ke bawah. Minyak goreng minyak kita gimana Bu di Pasar Pagotan? Sama sekali sebelum Lebaran, 1 bulan sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran kosong. Terakhir kali ada dropping kapan? Terakhir kali sebelum Lebaran 1 bulan. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan agar pasokan minyak goreng subsidi kembali normal dan tersedia kembali. Aika Luda, CTV. Sementara sudah sejak 1 bulan terakhir, minyak kita di beberapa pasar tradisional di Lamongan mulai langka. Bahkan barang minyak kita jarang dijumpai dijual oleh pedagang pasar. Minyak goreng jenis minyak kita di sejumlah pasar di Lamongan mulai langka. Bahkan keberadaan minyak kita di pasaran sudah jarang terlihat sejak 1 bulan terakhir. Seperti di pasar tradisional Sidoarjo, Kecamatan Lamongan Kota. Banyak warga mencari minyak kita tetapi stok barang kosong. Akibatnya warga beralih ke minyak goreng curah meski merasa keberatan karena harga mahal dibanding minyak kita. Mustafa, salah satu pedagang sembako di pasar Sidoarjo Lamongan mengaku minyak kita sejak 1 bulan barangnya sulit didapat. Jikapun ada, harganya sedikit mahal. Terus kalau terkait dengan minyak kita sendiri sulit Mas ya didapat? Kita sulit dapatnya. Sulit Mas ya? Sulit. Banyak pembeli yang mencari minyak kita Mas ya? Banyak pembeli karena murah. Murah gitu? Nggak ada barangnya. Barangnya nggak ada? Susah Mas? Hanya ya sudah sekitar sebelum hari raya kemarin. Itu sudah mulai sulit Mas ya? Apalagi tambah seperti ini ya? Ya, sekarang tambah sulit. Pedagang maupun warga berharap kepada pemerintah bisa melakukan operasi pasar dan menyediakan stok minyak goreng jenis minyak kita guna menstabilkan harga minyak goreng curah yang masih mahal. Zulkifli Zakaria, CTV. Menikmati senja Bukit Dam di Probolinggo, informasinya akan hadir di segmen terakhir. Pojok Pitu segera kembali. Yuk, mari datang dan ramaikan belusuan Kampung Bangkit bersama Sarimi Isi 2. Tentunya akan ada jalan sehat, ikuti juga senam bersama. Lomba kreasi bungkus Sarimi Isi 2, mukbang bersama Sarimi Isi 2, lomba kreasi masak bersama mie telur cap 3 ayam, hiburan musik, juga berbagai door prize menarik. Hari Minggu 26 April mulai jam 6 pagi di Labro Kidul Sports Center, Sumber Sukoh, Lumajang. Acara ini dipersembahkan oleh
didukung oleh Ayo ramaikan keseruan Maritim Fest 2026. Waktunya tunjukkan bakat dan kebersamaan seru bareng keluarga. Ikuti lomba memasak kreasi ikan dan jadikan kreasi lezatmu bisa jadi juara. Juga ada lomba mewarnai ibu dan anak, ciptakan momen hangat, penuh warna dan penuh cinta. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, pembangunan Museum Pahlawan Buruh Marsinah di Kabupaten Nganjuk rampung 100% dan siap diresmikan pada 1 Mei oleh Presiden Prabowo tepat di Hari Buruh Nasional. Sementara pembangunan fisik di sisi prasasti patung Marsinah ditargetkan selesai pada 25 April 2026. Progres pembangunan Museum Pahlawan Marsinah sudah mencapai 100%. Pembangunan museum ini dilakukan pada Januari 2026 lalu dan kini siap diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 1 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Buruh Nasional. Bangunan ini berada di Desa Ngelondo, Kecamatan Sumomor, Nganjuk, tepat sisi timur rumah mendiang Marsinah. Meski sudah 100% jadi, namun ada beberapa titik yang masih bocor dan perlu pembenahan. Sementara, bangunan terdiri dari museum dan gedung rumah singgah. Untuk museum terdapat barang-barang milik almarhum Marsinah berupa seragam buruh, tas, ijazah, sertifikat, dan sepeda ontel. Sedangkan di dalam gedung ruang singgah terdapat 4 kamar tidur lengkap dengan perabotan dan kamar mandi dalam. Ya, kami sebagai wakil dari Serikat Buruh yang ada di Kabupaten Nganjuk merasa bangga dengan berdirinya Museum Ibu Marsinah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Secara kondisi fisik apa sesuai harapan? Jadi ini bukan hanya sekedar bangunan museum, tapi juga akan difungsikan sebagai rumah singgah untuk kawan-kawan pekerja atau buruh yang pada setiap tanggal 1 Mei dalam peringatan Hari Buruh yang sering datang berkunjung ke makam almarhum Marsinah, mereka bisa menginap di sini secara gratis. Semua dari barang pribadi almarhum Pak Marsinah, jadi mulai dari ijazah, mulai dari piagam penghargaan, ada juga dari sepeda ondel yang digunakan oleh Pak Marsinah ketika masih sekolah. Untuk sisi selatan Jalan Nasional atau di depan Gapura masuk Desa Ngelondo juga dibangun monumen patung Marsinah. Untuk pembangunan fisik patung ditargetkan rampung pada 25 April 2026 ini. Ahmad Syarwani, JTV. Bagi pecinta traveling, mungkin sudah saatnya bisa berkunjung ke Bukit Dami yang berada di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Di sini Anda bisa menikmati sunset dengan ditemani tiupan angin semilir. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Pojok Pitu hari ini, Kamis 23 April 2026. Wakil kru yang bertugas, saya Tania Anandita, pamit undur diri. Selamat malam dan salam JTV, 100% Jawa Timur. Berlokasi di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Bukit Dami menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Bukit dengan ketinggian 360 meter di atas permukaan laut ini baru dibuka pada beberapa tahun silam dan dikelola oleh BUMDes setempat. Di bukit ini, pengunjung bisa menikmati gugusan pegunungan dari segala arah. Di sisi timur bisa menikmati sunrise sekaligus melihat keindahan pegunungan Argopuro. Namun yang paling dicari pengunjung di bukit ini adalah pesona sunset atau matahari tenggelam di balik pegunungan Bromo. Dan momen ini membuat pengunjung tidak melewatkan untuk bersuah foto. Di Bukit Dami, pengunjung hanya cukup membayar uang parkir, selebihnya Anda bisa menikmati pesona alamnya. Ada juga sejumlah fasilitas mulai gazebo hingga ayunan dengan latar belakang matahari berwarna kuning keemasan bersiap tenggelam. Kalau kesannya gimana Bukit Dami sendiri? Dari segi pemandangan seperti apa? Bagus di sini, indah. Agak sejuk. Tapi ada kendala angin ya tadi ya? Iya. Sering jam minggu, malam minggu.
Meski baru dibuka di tahun 2019 lalu, BUMDes Desa Tigasan, Wetan bertekad akan terus melengkapi fasilitas yang ada. Ini Bukit Dami salah satu potensi desa, potensi di bidang pariwisata. Kalau untuk yang bisa ditawarkan maupun pengunjung di sini tuh kita bisa mendapatkan sesuai tagline sini, keindahan di Segelar. Karena ketika berada di titik ini, dari segala penjuru, selatan kita dapat jajaran perbukitan di kawasan Lumajang, di sebelah barat kita dapat pegunungan Tengger dan juga sunset, utara kita dapat permautaan, di mana kalau malam kita dapat kelap-kelip lampu, sama timur kita ada disuguhi Gunung Lemongan sama Arkupuro, sehingga kita juga dapat sunrise. Jadi pendara alam itu yang bisa ditawarkan pun menjadi daya tarik di orang-orang di sini. Bagaimana pemirsa, tertarik datang ke sini? Ayo isi waktu healing untuk datang ke Bukit Dami. Farid Falevi, JTV. Iki loh, infone warga. Dapat dilaporkan dari Jalan Raya Sukodono. Lah infonya mau ono telung sepeda motor dino iki sing kecelakaan nang kene gara-gara jalan iki. Terpantau lampu jalannya mati ya. Gitu, lampu jalanannya mati Mas, minta tolong untuk ditinjau Mas. Iya. Betul, tapi ini memang berbahaya untuk pengendara roda 2, apalagi memang sekarang musim hujan, licin, ceklongan itu nggak kelihatan karena ketutup air. Jangan lupa, ayo kita infoin ke infone warga kalau misalnya kalian ada keluhan, begitu ya Brian ya? Hujan deras bare angin pendel muter nerak wilayah Kelurahan Rejomoyo, Kuto Medion Jumat sore. 24